Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas, masih di Belajar di Pro 2 RRI, dan kita masih bersama Bapak dosen dari Universitas Tridinanti Palembang, ada Bapak Ridho Adi Sucipto. Dan kalau gitu kita langsung sapa aja lagi ya, Pak Ridho. Iya Kak Dela. Masih semangat? Masih nih, masih semangat ya. sekali. Oke, kalau gitu silakan materi pembelajarannya dilanjutkan. Silakan Pak Ridho. Ya baik, tadi kita sampai di peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia ya, khususnya di momen Sumpah Pemuda ya, yang penentuan bahasa nasional yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Yang salah satu isinya tadi sudah saya tanyakan kepada mahasiswa yang mendengarkan hari ini. Silakan dicek di live YouTube, nanti dicek ya gitu ya. Tapi saya sebutkan saja ya. Jadi isinya adalah kami putra dan putri Indonesia ya, menjunjung bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia gitu, isinya di momen Sumpah Pemuda. Kemudian ada di tahun 1938 itu ada Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Di tahun 1945 itu diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 ya, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Jadi sebelum proklamasi, kalau tidak salah 1 hari sebelum proklamasi itu disahkan bahasa Indonesia ya menjadi bahasa negara gitu ya. Walaupun sudah cita-citanya dari momen Sumpah Pemuda gitu di tahun 1928. Nah, kemudian ya di tahun 1947 muncul namanya Ejaan 2 yang dibuat menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu Ejaan Suwandi atau Republik. Jadi ini menggantikan Ejaan Pan-Obusian. Ada beberapa pergantian, misalnya yang huruf U yang tulisannya di Ejaan Pan-Obusian tadi OE ya, itu diubah menjadi U di Ejaan Suwandi. Nanti ada saya tampilkan juga di slide untuk ejaan dari Suwandi. Kemudian ada juga ejaan Melindo, walaupun batal dilaksanakan. Melindo itu adalah ejaan Melayu Indonesia ya, antara Malaysia dan Indonesia karena kepentingan politik, sehingga ejaan itu tidak diterapkan. Di tanggal 16 Agustus 1972 ya, 1972 itu ada yang namanya ejaan yang disempurnakan atau EYD ya. Jadi itu diresmikan di tahun 1972 untuk EYD. Kemudian di Kongres Bahasa Indonesia keempat berhasil membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disebut atau yang kita kenal dengan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dulu saya ingat saat kuliah itu harus beli KBBI karena jurusan Bahasa Indonesia Kak Dela ya, dan mahasiswa semuanya yang mendengarkan. Tapi sekarang sudah canggih ya, bisa dari handphone ataupun dari Google ya, tinggal lihat saja KBBI online gitu ya, sudah ada, jadi tidak perlu harus membeli gitu yang kamus yang tebal. Kalau saya dulu harus membeli itu kamus tebal sehingga bisa tahu bahasa-bahasa yang baku gitu. Di tahun 2015 yang terakhir ini ada pembaruan nama ya, EYD itu diganti dengan Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI atau yang sering disebut PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu per 2015 menggantikan EYD. Jadi penyebutannya sekarang bukan EYD lagi ya. Mungkin ketika SMA kemarin masih sering menyebut EYD, tapi di perguruan tinggi sudah tahu ya, berganti dengan EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini ada beberapa perubahan sedikit sih dari EYD itu, seperti huruf diftong itu ada ditambah EI dan ada perubahan-perubahan lainnya, tidak secara signifikan. Nanti dibeli saja untuk Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini Ejaan Pan-Obusian ya,
saya hadirkan ada beberapa huruf ya, ada beberapa huruf yang menjadi ciri khas dari Van Ophuijsen, seperti huruf Y ya. Y jadi J, seperti di contohnya itu ada sayang ya, sayang tulisannya sajang ya. Jadi kalau dulu nulis sayang itu sajang di era Van Ophuijsen, kemudian yang itu jang, kemudian syarat syarat ya itu, tapi bacanya tetap syarat gitu orang dulu, itu ejaannya saja ya. Kak Dela dan semua yang melihat siaran RRI. Kemudian KH ya, KH itu di ejaan Van Ophuijsen itu jadi CH gitu. Itu agak susah sekali itu ya kalau kita lihat ya, adik-adik mahasiswa dan juga Kak Dela ya, ada khusus ya. Khusus itu karena U-nya jadi OE ya dulu ya di era Van Ophuijsen, jadi coe soes. Kemudian akhir achir ya. Kemudian has ya, cas gitu ya. Itu di ejaan Van Ophuijsen dulu. Kemudian huruf DJ ya. DJ itu J ya, di Van Ophuijsen DJ, tapi kalau di yang sekarang ya itu J. Seperti Jaja, di Palembang Jaja ya. Pernah lihat ya Palembang Jaja gitu ya tulisannya, atau PT Pupuk Sriwijaya ya. Nah, itu kan pakai ejaan lama ya. Karena ejaan yang lama gitu. PT Pupuk Sriwijaya. Jakarta, DJAKARTA misalnya. Kemudian jelas ya pakai DJ juga untuk huruf dari J. Kemudian C, huruf C cita, harusnya tinggal C. Nah, misalnya yang lain contohnya ada cuci, agak susah nih diucapkan ya. TJOE TJI, cuci ya. Kemudian jari, TJA, cari ya. Jadi jari, TJARI gitu ya di ejaan Van Ophuijsen. Kemudian ada huruf U. U itu di ejaan Van Ophuijsen jadi OE ya, OE gitu. Kamoe, gurue ya, goe, roe gitu untuk guru gitu ya. Kalau di nama orang ya yang pernah kita kenal ya, yang di nama orang misalnya Presiden Indonesia ya, Soekarno, Soekarno ya. Kalau masih tahu dengan penulisannya ya, Soekarno, kemudian Soeharto, Soeharto ya, itu menggunakan ejaan lama ya. Di ejaan ada penggunaan tanda diakritik ataupun kata makmur ya. Kalau dulu jadi MA pakai tanda ain di atas, mur gitu, moer gitu. Makmoer. Jadi K-nya itu pakai tanda ain di ciri khas ejaan Van Ophuijsen. Kemudian kata ulang ya, kata ulang yang bahasa Indonesia seperti reduplikasi gitu ya. Kata ulang itu ditulis dengan angka 2 saja gitu. Setelah kata pertama. Misalnya makan ya, makan. Kalau sekarang kan makan, strip, makan gitu ya penulisannya. Tapi dulu di ejaan Van Ophuijsen itu ditulis makan 2 gitu. Jalan-jalan, jalan 2 gitu ya. Jadi pakai angka 2 untuk pengulangan kata-kata gitu ya. Jadi pakai angka 2. Nah, kalau sekarang itu tidak diperbolehkan. Jadi jangan sampai ya. Tapi saya sering ya mahasiswa kedapatan menulis seperti itu. Jadi kalau males pakai kata ulang, pakai angka 2 gitu, makan, apalagi kalau di bahasa WhatsApp ataupun di ini ya, pesan singkat ya, itu nggak apa-apa lah kalau di WhatsApp atau pesan singkat, tapi kalau di karya tulis ataupun di membuat makalah itu tidak diperbolehkan ya. Nah, ini beberapa perubahan ejaan ya dari Van Ophuijsen, Suwandi, dan EYD gitu. Jadi ada perbedaannya. Kalau di ejaan Van Ophuijsen tadi ada pakai huruf J dan penggunaan huruf OE ya untuk Y. OE tadi sudah diubah menjadi U gitu ya untuk di ejaan
Republik atau ejaan Swandi ini, sering disebut orang dengan ejaan Republik untuk ejaan Swandi ya. Itu penggunaan huruf OE yang di Van Ophuijsen tadi itu menjadi huruf U. Kemudian untuk yang Ain tadi ya, atau bunyi sentak itu sudah pakai K. Jadi kalau misalnya Pak ya tidak pakai Ain di atas lagi tapi sudah pakai K gitu ya. Kemudian kalau kata ulang tadi masih menggunakan angka 2 gitu ya. Nah, kemudian untuk penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan ya, itu tidak dibedakan di ejaan Suwandi gitu ya. Nah, di ejaan yang disempurnakan yang terakhir ya, itu ejaan disempurnakan dan ejaan bahasa Indonesia ya, itu huruf DJ menjadi J, kemudian huruf J itu menjadi SY, TJ menjadi C, kemudian CH menjadi KH, tidak K2 tapi menggunakan strip, kemudian katanya diulang gitu ya penulisannya seperti yang sekarang ya, ejaan yang disempurnakan ataupun EBI, kemudian bedakan ya penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan disambung gitu ya, atau misalnya di beberapa ya itu apa namanya disambung penulisannya tapi yang nama tempat misalnya di Palembang yang disempurnakan atau EYD gitu ya. Nah, sekarang fungsi bahasa Indonesia ya ini sih tadi bahasa Indonesia, sekarang kita ke fungsi bahasa Indonesia. Secara umum itu ada alat untuk mengungkapkan perasaan dan ekspresi diri untuk bahasa Indonesia ya. Kemudian secara umum masih ya, itu yang kedua adalah alat komunikasi untuk fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Yang keempat itu alat kontrol sosial gitu, alat kontrol sosial. Oke, alat untuk mengungkapkan perasaan dan ekspresi diri ya, melalui bahasa kalian bisa mengungkapkan perasaan senang ya, perasaan sedih ya, atau perasaan sedang galau gitu ya, melalui berkomunikasi ya. Kita berkomunikasi, Anda berkomunikasi itu salah satunya menggunakan bahasa agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian semua atau Anda semua, saudara semua itu ketika beradaptasi sosial itu salah satunya menggunakan bahasa ya, bahasa Indonesia. Misalnya seperti ini. Kak Dela maupun saya misalnya pindah kota, katakanlah ke Kalimantan gitu ya, ke Kalimantan. Tentunya kita beradaptasi itu agak susah kalau tidak menggunakan bahasa yang sudah dimengerti gitu ya. Kalau kita menggunakan bahasa Kalimantan tentunya kita tidak paham gitu, tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, orang Kalimantan ngerti, kita juga mengerti. Nah, salah satunya gitu, kita bisa adaptasi menggunakan bahasa. Kemudian bisa menjadi bahasa itu fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Melalui bahasa kita bisa mengontrol masyarakat. Misalnya dengan contoh kepentingan yang lebih tinggi, misalnya kepentingan politik, misalnya dengan adanya sebuah kebijakan, contohnya vaksinasi Sinovac ini ya, misalnya seperti itu ya. Tentunya menggunakan bahasa salah satu cara untuk berkomunikasi, mensosialisasikan vaksin itu sehingga informasi yang diterima masyarakat itu baik ya dan benar gitu. Sekarang kan apalagi sekarang ya banyak informasi yang hoax gitu ya atau yang tidak benar. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan bahasa ini untuk mengontrol informasi-informasi yang tidak benar ya. Kemudian fungsi bahasa secara khusus ya. Yang pertama, mengadakan hubungan ya, pergaulan sehari-hari, kemudian mewujudkan seni sastra, mempelajari bahasa kuno ya, dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Nah, jadi bahasa ini bisa digunakan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni sastra ya, untuk fungsi khusus tadi, tentunya
sastrawan-sastrawan dalam mengungkapkan perasaannya ya, penyair-penyair, puisi, novelis ataupun cerpenis ya dalam menyampaikan estetika. Selanjutnya dari bahasa Kunta ini mempelajari penulisan-penulisan di prasasti tadi itu salah satunya juga menggunakan bahasa Indonesia gitu. Sudah ditranslate bahasa Indonesia. Tentunya saya sendiri pun tidak tahu untuk prasasti tadi dengan ejaan-ejaan bahasa Indonesia, naskah-naskah kuno yang ada gitu. Selanjutnya untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya berkaitan dengan teknologi ya atau ilmu pengetahuan yang sekarang ini tak terbendung gitu ya, akses internet, akses YouTube dan lain-lain ini sudah sangat luar biasa. Ini salah satunya ya bahasa Indonesia ya sebagai untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Kita membeli alat yang belum pernah kita kenal, misalnya seperti itu ya, teknologi yang belum kita kenal. Nah, melalui bahasa Indonesia kita cari-cari ya untuk informasi, untuk mengeksplor ilmu pengetahuan dan teknologi tadi yang pernah kita beli ataupun kita pelajari gitu. Nah, selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia ya sebagai bahasa nasional ya. Yang selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia. Ada dua kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional dan bahasa negara ya. Nah, sebagai bahasa nasional itu ada tentang lambang kebanggaan kebangsaan yang pertama. Yang kedua ada lambang identitas nasional ya. Yang ketiga ada alat pemersatu ya. Yang keempat alat penghubung antar budaya dan antar daerah ya. Nah, selanjutnya di kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang pertama itu adalah bahasa resmi kenegaraan ya. Yang kedua, bahasa resmi di lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan pemerintah ya. Dan yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan gitu. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama tadi lambang kebanggaan nasional. Jadi sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur ya, untuk bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan dalam bahasa Indonesia, kita sebagai warga negara harus bangga ya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan mempertahankannya ya. Sebagai realisasinya kita harus menggunakannya tanpa ada rasa rendah hati, malu atau acuh tak acuh. Jadi mahasiswa semuanya ya atau dalam penggunaan bahasa Indonesia ini kita harus tidak malu ya menggunakannya, harus semangat menggunakannya, apalagi di dalam pembelajaran. Ketika saya mengajar di kelas misalnya, saya wajibkan semuanya menggunakan bahasa Indonesia ya, peserta didik saya, baik ketika bertanya, ketika memberikan pendapat, semuanya saya wajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi jangan terkesan hanya tanggung jawabnya dosen pengampu bahasa Indonesia atau pembimbing bahasa Indonesia atau pengajar bahasa Indonesia gitu ya. Tapi ini tanggung jawab kita semua sebagai tenaga pendidik gitu ya, untuk mewajibkan kegiatan-kegiatan di lingkungan formal ya, di lingkungan sekolah, di kampus itu harus menggunakan bahasa Indonesia walaupun pelajarannya bukan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah lambang identitas nasional. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah lambang identitas nasional, yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda ya. Sebagai identitas nasional, para duta besar ya, para menteri luar negeri, presiden dan lain-lain wajib menggunakan bahasa Indonesia ya. Ketika berpidato atau merefleksikan kepentingan nasional Indonesia, itu ada di Perpres nomor
63 tahun 2019. Kalau dulu di era Pak SBY ya, itu untuk berpidato di luar negeri belum wajibkan menggunakan bahasa Indonesia, tapi di era, bukan saya membandingkan ya, ini kebijakan saja, di era Pak Jokowi ya sebagai presiden, ini sudah keluar perpresnya ya, Perpres nomor 63 tahun 2019 yang mewajibkan presiden ya ataupun kepala negara ya ataupun menterinya gitu ketika berpidato di luar negeri ini wajib menggunakan bahasa Indonesia. Lalu pertanyaannya, Pak, gimana Pak? Apakah orang luar negeri ngerti dengan bahasa Indonesia? Kita kan ada penerjemah gitu ya, ada penerjemah untuk menyampaikan dalam bahasa terjemahan. Tapi presidennya ataupun menterinya itu harus menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato di lingkungan internasional gitu, karena ada perpresnya ya. Jadi nanti ditranslate oleh translator gitu. Kemudian yang ketiga ya adalah alat pemersatu bangsa ya. Indonesia memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu yakni bahasa Indonesia yang seperti saya jelaskan tadi ada 718 bahasa ya di daerah ya Indonesia ya. Kaya sekali Indonesia dengan bahasa daerahnya, bahkan di Sumsel pun juga kaya ya bahasa daerahnya ya. Antara Banyuasin, Musi Banyuasin itu ada perbedaan bahasa gitu. Kemudian Kayu Agung, Pasema, kemudian Komering dan lain-lain. Jadi Sumsel juga kaya bahasa, penyumbang bahasa daerah untuk di Indonesia gitu. Nah, makanya sebagai alat pemersatu bangsa kita perlu menyepakati bahasa Indonesia sebagai pemersatu tadi. Nah, selanjutnya adalah alat perhubungan antar budaya, antar daerah. Jadi dengan bahasa Indonesia seseorang dapat saling berhubungan ya untuk segala aspek kehidupan ya. Bahasa Indonesia dapat menjadi penghubung ya antar budaya, antar daerah hingga ke pelosok negeri ya yang memiliki beragam bahasa daerah yang berbeda. Bayangkan ya kalau kita berkunjung ke daerah lain tapi kita tidak tahu bahasanya. Saya contohkan, misalnya saya tidak bisa bahasa Inggris saja. Ketika saya berkunjung ke Amerika ataupun ke Eropa, pasti saya kesulitan gitu. Saya ilustrasikan seperti itu. Nah, begitupun kita semua, kalau kita tidak bisa berbahasa Indonesia, ketika berkunjung ke pelosok-pelosok negeri ini ya kesulitan juga ya tentunya untuk beradaptasi ataupun berkomunikasi dengan masyarakat di pelosok negeri misalnya ya, atau di beberapa kabupaten kota misalnya ataupun provinsi yang ada di Indonesia. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia itu salah satu pemersatu kita gitu. Jadi walaupun saya ke Kalimantan, ke Sulawesi ataupun ke Jawa gitu, ketika menggunakan bahasa Indonesia tentunya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sana ya. Alhamdulillah karena sudah ada bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah alat perhubungan ya antar budaya. Oh, sudah yang ini tadi ya. Kita selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia ya sebagai bahasa negara ya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Buktinya adalah digunakannya bahasa Indonesia ya dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu ya bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan, misalnya upacara, peristiwa, serta kegiatan kenegaraan. Jadi setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, setiap kegiatan upacara maupun kegiatan kepemerintahan itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa resmi, fungsi yang kedua adalah kedudukan yang kedua adalah bahasa resmi di lembaga pendidikan. Jadi bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan yang kedua, ini bahasa resmi di lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar ya, sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak ya sampai perguruan tinggi ya. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam pembuatan materi pembelajaran seperti buku teks dan sejenisnya. Jadi wajib ya untuk di lembaga pendidikan ini menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dari mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Pak, tapi saya
melihat ada beberapa yang menggunakan bahasa daerah. Ya kalau sesekali nggak apa-apa ya, jangan terus-menerus dalam misalnya mengajar 1 jam dari awal sampai akhir gurunya menggunakan menggunakan bahasa daerah terus ya. Susah ya seperti itu karena memang ada aturannya tidak diperbolehkan ya. Walaupun mengajarnya bukan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau sesekali itu demi keakraban saja. Misalnya saya ketika saya mengajar ya dalam 1 jam mungkin ada 2 kali 3 kali saya menggunakan bahasa Palembang ya, sehingga lebih dekat dengan mahasiswa ya. Tapi bukan dalam artian dari awal dan akhir saya sampai akhir ya menggunakan bahasa daerah, itu tidak diperbolehkan yang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini bahasa resmi kepentingan pemerintah. Jadi bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah ya, dan dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat. Semua kepentingan pemerintah, kegiatan pemerintah, baik lingkup kabupaten maupun lingkup provinsi, kota maupun lingkup nasional, ini menggunakan bahasa Indonesia, terutama dalam penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Bahasa Indonesia ini berperan dalam penyebarluasan atau pengembangan kebudayaan yang berasal dari masyarakat yang beragam ya. Selain itu ya, di bidang iptek ya, bahasa Indonesia juga digunakan dalam pengembangannya. Misalnya digunakan dalam penulisan karya ilmiah ya, di bidang ilmu pengetahuan misalnya karya ilmiah itu wajib menggunakan bahasa Indonesia ya, karya ilmiah ya. Kemudian jurnal ya, buku populer, majalah, koran dan media lainnya yang diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam hal menyebarkan informasi ya. Nah, peraturan tentang kewajiban menggunakan bahasa Indonesia ini sebenarnya sudah diatur juga di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya, yang isinya mengatur tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, tapi agak miris ya ketika penerapan bahasanya gitu ya. Tapi kalau tentang benderanya kayaknya sudah tegas semua ya, pemerintah maupun kita sendiri gitu ya, untuk patuh terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini. Misalnya tentang bendera, tentang lambang negara, tentang lagu kebangsaan. Saya contohkan, misalnya ada yang mencoret-coret bendera, pasti ada sanksinya gitu ya. Baik itu sanksi secara pidana maupun sanksi sosial gitu. Kemudian misalnya lambang negara juga seperti itu. Apabila ada yang merusak lambang negara, pasti akan ada sanksinya gitu. Pun demikian dengan lagu kebangsaan. Tapi ketika ada yang tidak menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan formal gitu ya, di lingkungan formal atau resmi gitu, ada nggak sanksinya? Pertanyaan. Berani nggak kita memberikan sanksi? Misalnya pejabat yang menggunakan bahasa daerah terus padahal acaranya resmi, berani nggak kita memberikan sanksi ke beliau gitu? Nah, kalau untuk bahasa memang sepertinya kita belum begitu aware atau peduli. Tapi ya mulai hari ini dan seterusnya mudah-mudahan kita semuanya peduli dengan bahasa Indonesia dan sadar ya, terutama yang bekerja di lingkungan formal gitu ya, seperti layanan publik itu wajib menggunakan bahasa Indonesia ya. Beberapa saya temui misalnya di layanan pembuatan SIM ya, itu kan harusnya sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Yang kemudian contohnya di layanan pembuatan KTP dan lain-lain ya, ada saya temui masih menggunakan bahasa daerah. Padahal kan tidak semuanya masyarakat Indonesia juga mengetahui bahasa daerah. Nanti ada beberapa orang yang pindahan dan kerja di Palembang misalnya itu kesulitan menggunakan bahasa daerah. Padahal juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Harusnya kita menaati dan tertib dengan aturan ini. Baik Kak Dela, mungkin ada pertanyaan ataupun informasi yang lainnya yang ingin disampaikan ya, kembali ke studio Kak Dela. Baik, Pak dosennya ngagetin ya. Oke, kalau gitu kita ke YouTube channel dulu ya Pak ya. Selamat pagi buat Muhammad Nabil Alzabaru hadir. Terus juga ada Redmi M4 hadir, katanya The Husni Channel hadir. Dan mungkin kita langsung ke pertanyaan aja dulu karena waktunya sudah mendekati pukul 11 juga. Dan selamat pagi buat
Pak dosen, saya Keisha dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak dengan anak muda zaman sekarang yang lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia? Silakan Pak dosen. Ya, memang seperti ya di awal tadi saya sampaikan ya, tantangannya itu ya bahasa Indonesia sekarang dengan era kemajuan teknologi, perkembangan teknologi yang akhirnya bahasa asing banyak masuk ke kita, termasuk ya perkembangan iptek tadi ya. Ada beberapa kata-kata atau diksi berbahasa asing yang masuk seperti gadget yang harusnya jadi gawai, sehingga dengan perkembangan seperti itu membingungkan. Nah, kenapa kita cinta dengan bahasa orang lain, kita harus cinta bahasa Indonesia ya. Memang di era globalisasi ini kita harus bisa ya seluruh bahasa kalau bisa, tapi kalau tidak minimal kita harus bisa bahasa asing itu bahasa Inggris gitu ya. Kalian ya kembali lagi ya, kalian orang Indonesia tetap harus mencintai bahasa Indonesia. Nggak masalah ya kalian belajar bahasa asing, saya tidak membatasi mahasiswa saya gitu atau siswa pun seperti itu. Ketika kalian belajar bahasa asing saya malah seneng gitu. Saya setuju gitu. Kalian banyak-banyak belajar bahasa pun saya setuju. Tapi kembali lagi kapan kalian menggunakan bahasa Indonesia, kan sudah ada aturan gitu ya. Kalian harus menggunakan bahasa Indonesia ketika di aturan-aturan yang tadi, misalnya di lingkungan resmi, di lingkungan formal gitu ya, ataupun di acara kenegaraan ya, ketika kalian bekerja sebagai pelayan publik. Saya selalu mengingatkan mahasiswa saya ya, atau siswa saya gitu, untuk ketika nanti kalian bekerja di layanan publik ya, atau di lingkungan pemerintah, tolong gunakan bahasa Indonesia. Nggak apa-apa belajar bahasa asing ya. Itu tantangan gitu. Jadi kita caranya menyadarkan ya Kak Dela dan yang lainnya. Kita sadarkan bahwasanya betapa pentingnya bahasa Indonesia, kalau tidak kita yang melestarikannya, ya siapa lagi gitu ya. Dengan catatan ya kita harus tahu mana bahasa yang baku ataupun tidak baku gitu ya. Sehingga dalam penggunaannya tidak salah. Saya contohkan kata ambulan ya, ambulan. Kak Dela dan yang lain-lain. Kira-kira Kak Dela kalau ambulan apa Kak Dela? Yang bakunya, tulisannya. Apa ya? Ambulans ya, kalau mahasiswa saya menyebutnya seperti itu. Karena ya tadi ya, sudah ikut perkembangan zaman atau senang dengan bahasa asing ya, yang akhirnya nggak tahu gitu. Ambulans, ambulan, apakah ambulan AMBULAN? Ternyata bukan. Tulisannya adalah AMBULANS, pakai S gitu ya. Jadi yang bakunya seperti itu ya. Tapi kan kita lihat ya, bukan hanya siswa yang senang dengan bahasa asing ya. Sepertinya rumah sakit juga suka dengan bahasa asing gitu ya. Kita lihat aja ambulans-ambulans yang sehari-hari lewat gitu ya. Itu penulisannya dengan ejaan bahasa asing atau ejaan bahasa Inggris ya. Ya salah satunya yaitu nggak masalah kalian suka bahasa asing karena era kalian ya, misalnya siswa SMA tadi memang lagi suka-sukanya bahasa asing karena dianggap misalnya lebih keren ya bisa bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Nggak masalah seperti itu, tapi gunakanlah itu semestinya ya. Kapan digunakan kalian harus tahu gitu. Kemudian ada batasan-batasannya, misalnya bahasa Indonesia yang baku kalian juga harus tahu. Saya contohkan tadi ambulans, kemudian kata apotek ya. Yang baku adalah apotek, tapi kita bacanya tetap apotek. Penulisannya adalah apotek ya. Nah, tapi saya lihat di apotek-apotek itu jarang sekali yang nulis apotek ya. Ada beberapa saya temui ya untuk kata apotek ya. Tapi kebanyakan menulisnya dengan kata apotek, rata-rata apotek di Palembang. Nanti Kak Dela dan juga mahasiswa saya ataupun siswa yang bertanya tadi, pulang ini coba diamati. Ambulans tulisannya salah nggak? Kemudian apotek salah nggak? Kalau salah tolong dicabut ya tulisannya. Tapi bukan saya yang nyuruh loh ya. Resiko ditanggung sendiri. Baik Pak dosen nih, karena waktu udah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya sih masih banyak pertanyaan yang ada di YouTube channel kita sama di WhatsApp, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan, mungkin ada menutup materi pembelajarannya. Silakan Pak dosen, Pak Rido. Ya, saya ingatkan kembali ya, Anda boleh belajar bahasa itu lebih dari satu ya, 2, 3. Kalau kita istilahnya belajar bahasa ibu, ada bahasa Palembang, bahasa misalnya kalian bisa berbahasa ibu itu bisa lebih dari 2, 3 gitu. Ataupun bahasa yang kedua, misalnya bahasa yang kalian pelajari selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman dan lain-lain, boleh Anda belajar sebanyak mungkin. Tapi saya
ingatkan kembali kita harus tetap mencintai bahasa Indonesia ya. Tetap kita gunakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun belum ada sanksinya ya, tapi kita mulai sadari dan cintai bahasa Indonesia. Itu saja Mbak ya. Dan pesan saya ke adik-adik mahasiswa ya, ada salah satu kutipan kata-kata ya yang selalu saya ingat dan saya terapkan dari dulu adalah gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Kalau adik-adik mahasiswa semuanya ingin sukses, rencanakanlah kuliahmu. Ya, rencanakanlah kuliahmu. Pengen 4 tahun ya dibuat rencana-rencananya. Pengen kuliahnya dapat A, ya kewajiban tanggung jawab selama perkuliahan juga harus direncanakan gitu atau dijalankan gitu ya. Sehingga ketika ada rencana itu hasilnya lebih baik. Itu saja Kak Dela ya. Baik, terima kasih banyak Pak dosen atas waktunya dan materi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga di lain waktu kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Pak Rido ya. Sampai jumpa Pak Rido. Ya, amin. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih juga untuk RRI Pro 2 ya dan Kak Dela. Baik, terima kasih juga Pak Rido dan sahabat kreatif dan teman-teman dari Universitas Tridinanti. Itulah tadi belajar di RRI bersama Pak Rido Adi Sucipto MPD dengan mata pelajaran kita Bahasa Indonesia dengan tema Sejarah Fungsi Kedudukan Bahasa Indonesia. Jangan lupa belajar di RRI-nya setiap hari Senin sampai Jumat dan guru keliling khusus di hari Rabu sahabat kreatif dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap dengeri Pro FM, Suara Kreativitas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue.